Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur hari ini kembali kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dalam Lukas 1 ayat 26 hingga 38 ya. Puji Tuhan, karena tidak terasa kita telah berada di penghujung tahun 2022. Betapa banyak berkat dari Tuhan yang telah kita terima. Oleh karena itu, pernahkah kita menghitung akan berkat-berkatnya tadi dan bersyukur kepada Tuhan bagaimana cara kita merespon akan berkat Tuhan. Untuk itu kita perlu belajar dari Maria. Berkat yang diterima Maria adalah berkat yang besar. Dalam hal ini kita akan belajar beberapa hal. Yang pertama, tempat dia peroleh kasih karunia. Sebuah kota di Galilea yang bernama Nazaret. Kota Nazaret pada zaman Perjanjian Lama pun dipandang rendah. Yesaya pasal 9 ayat 1 berkata, "Sekarang di mana Galilea di bawah pimpinan Raja Herodes mengalami ketidakstabilan politik dan kemerosotan rohani, sehingga orang-orang Yahudi fanatik memandang rendah terhadap kota Nazaret yang syarat dengan segala dosa orang kafir." Nathanael pernah berkata, "Apakah Nazaret ada sesuatu yang baik?" Inilah orang yang faham akan kota tersebut. Rumah Maria ada di kota Nazaret. Manusia seringkali berbangga jika ia lahir di kota metropolitan. Nazaret tidak menambah status seorang gadis, melainkan karena ia peroleh kasih karunia Allah, maka kota ini menjadi terkenal secara positif. Banyak orang minder kalau ia berasal dari keluarga atau desa yang miskin, padahal semua itu tidak mengurangi keberadaan kita. Yang menentukan ialah hubungan pribadi dengan Tuhan, yaitu karunia Allah yang membuat kita tampil beda dan menjadi berkat. Dalam bacaan ini kita lihat juga orang yang memperoleh kasih karunia, yaitu seorang gadis yang sederhana, yang tidak diperhitungkan orang atau diperhatikan, tetapi anugerah datang kepadanya. Orang yang dipilih Allah tidak perlu rekomendasi dari siapapun. Allah tidak pernah mengabaikan orang yang dapat dipakainya ya. Hal yang ketiga, kita lihat syarat memperoleh kasih karunia Allah. Bukan karena pendidikan yang tinggi atau kemampuan profesional, juga bukan karena kesalehan hidupnya. Karena orang yang saleh itu banyak, tetapi yang paling penting ialah kerelaan hatinya. Allah melihat hati. Perikop ini, Maria belum berbuat sesuatu bagi Tuhan, tetapi hatinya untuk Tuhan, hatinya mengutamakan Tuhan. Alkitab bercatat, Saul ditolak karena tidak punya hati, Salomo gagal karena separuh hati, dan Daud berkenan karena dia memiliki segenap hati. Paulus juga bertahan karena hati nurani yang murni dan kasih yang tulus. Paulus berkata, "Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia." Maria dipilih karena hatinya sepenuhnya bagi Allah. Sehingga ayat 38 dia berkata, "Jadilah kehendak Allah atas dirinya." Dia tidak bertanya akan resiko akan dia hadapi, yakni aib serta penderitaan, demi melakukan kehendak Allah untuk dipakai Allah. Maria seorang gadis yang sederhana. Dia menyebut dirinya adalah hamba Allah, artinya dia mengaku dirinya adalah milik Allah dan rela dipakai oleh Allah. Apapun yang dikehendaki Allah, dia taat. Peroleh kasih karunia bukan berarti kenikmatan semata. Makna yang sesungguhnya ialah ambil bagian dalam pekerjaan Allah yang kekal. Untuk melakukan kehendaknya, rela menerima segala kerugian, siap melakukan kehendak Tuhan dengan segala konsekuensinya. Saat Natal, Tuhan berkorban untuk kita dan kasih besar untuk kita. Apa yang dapat kita lakukan untuk Tuhan? Hari ini kita adalah bagian dari orang-orang yang peroleh kasih karunia Allah, menjadi orang yang diselamatkan, suatu yang tidak layak kita terima, tetapi kita telah perolehnya. Adakah rasa syukur yang besar mendorong kita untuk rela mempersembahkan diri untuk melakukan kehendaknya? Sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun ini.
apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan. Waktu berlalu dan tidak dapat kembali. Jangan kita hanya sesali yang lalu, tetapi marilah kita memperbaharui tekad di hadapannya dalam memasuki tahun yang baru. Berkata, Tuhan, aku rela Engkau pakai. Aku mau setia kepada Tuhan dalam segala hal. Aku memelihara iman sepanjang masa. Tuhan menolong kita. Kiranya Natal tahun ini memberi kita dorongan untuk menjadi orang yang rela dipakai oleh Tuhan dalam rencananya yang agung, sehingga hidup kita menjadi berkat yang luas dan indah, dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu yang luar biasa, memberikan anugerah dan kasih karunia bagi setiap kami yang percaya, sehingga hari ini kami boleh menjadi milik-Mu. Kami bersyukur dan menyerahkan diri untuk siap dipakai oleh Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.